Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zuhur Piantarik dengan NIM 24040106063. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul Teori Perdagangan Internasional. Nah, presentasi kali ini diharapkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Rafki Rashid SMM sebagai dosen pengampu pengantar ekonomi makro. Baik, di sini ada beberapa agenda yang akan dibahas. Yang pertama adalah sistem merkantilisme. Yang kedua, mengapa perdagangan internasional terjadi. Yang ketiga, ekspor dan impor. Yang keempat, rintangan dalam perdagangan internasional. Dan yang kelima, cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Kita masuk ke sistem merkantilisme. Nah, sistem merkantilisme itu tuh mengutamakan akumulasi kekayaan negara melalui kebijakan yang ketat. Jadi, sejak perdagangan antar negara sudah ada ratusan tahun yang lalu. Tetapi merkantilisme muncul pada abad ke-17. Tujuan dari sistem ini untuk menginginkan ekspor dan meminimalkan impor agar devisa atau uang asing masuk ke dalam negeri. Lalu meningkatkan nilai ekspor yang berarti negara akan memperoleh keuntungan dengan masuknya devisa ke dalam negeri. Cara kerja merkantilisme ini ada yang pertama melarang dan memahalkan impor. Nah, artinya pemerintah ini tuh membatasi impor barang yang sudah bisa diproduksi dalam negeri. Lalu yang kedua ada subsidi ekspor, yang dimana ekspor tersebut akan diberi subsidi. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Pembatasan dan larangan impor dilakukan dengan tarif dan kuota. Lalu yang ketiga, kontrol ketat perdagangan, yang di mana pemerintah mengontrol penuh dengan kebijakan-kebijakan perdagangannya. Ada pula dua ahli yang mengemukakan kritiknya terhadap sistem ini. Yang pertama ada Adam Smith dengan teori modern, yaitu teori keuntungan mutlaknya. Adam Smith menganggap bahwa merkantilisme ini tuh dianggap salah karena perdagangan seharusnya bebas tanpa campur tangan pemerintah. Negara akan lebih makmur jika fokus pada produksi barang yang paling efisien. Lalu yang kedua dari David Ricardo yang menganut teori ongkos komparatif. Menurutnya, bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan mutlak, tetap bisa untung dari perdagangan asal memproduksi barang dengan biaya yang paling rendah dibanding negara lainnya. Jadi bisa dibilang merkantilisme ini tuh meskipun harga harga ini tuh barang menjadi mahal karena kurang persaingan impor. Lalu upah buruh pun menjadi rendah demi ekspor yang murah atau eksploitasi pekerja. Dan sistem mekanisme ini pun dapat menyebabkan perang dagang antar negara yang merebut emas dan pasar. Lalu lanjut, mengapa perdagangan internasional ini terjadi? Ada beberapa alasan mengapa suatu negara ini perlu berdagang dengan negara lain. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak dihasilkan sendiri. Jadi setiap negara memiliki sumber daya dan kemampuan produksi yang berbeda. Misalnya, negara tropis seperti Indonesia bisa menghasilkan kelapa sawit, tetapi tidak bisa memproduksi gandum karena iklimnya tidak cocok. Maka dengan berdagang, negara bisa saling melengkapi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Lalu yang kedua, untuk keuntungan harga yang lebih murah. Jadi beberapa barang yang lebih murah itu jika diimpor daripada diproduksi sendiri. Contohnya, produk elektronik seperti handphone seringkali lebih terjangkau jika dibeli dari negara penghasil teknologi seperti Cina ataupun Korea Selatan, karena mereka memiliki efisiensi produksi yang tinggi. Lalu yang ketiga, memperluas pasar untuk produk lokal. Nah, dengan ekspor memungkinkan produk dalam negeri dijual ke pasar global sehingga meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya, produk UMKM seperti produk UMKM Indonesia seperti batik atau kopi bisa dikenal di pasar internasional. Lalu, meningkatkan efisiensi dan spesialisasi. Lalu kita lanjut kita masuk ke ekspor dan impor. Ya, impor ini merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan antar negara dengan tujuan untuk membawa barang dari luar negara ke dalam negara yang bersangkutan.
Selama ini kegiatan impor masih dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan oleh pemerintah atau lebih spesifiknya instansi pemerintah. Namun secara lebih luas, pelaku impor atau yang disebut dengan importir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan importir, serta perorangan. Jadi impor ini tuh membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya Indonesia mengimpor gandum dari Australia karena tidak bisa menanam gandum sendiri. Sedangkan ekspor adalah kegiatan yang mengeluarkan barang dari wilayah suatu negara keluar wilayah ke negara yang dituju. Secara sederhana, ekspor berarti mengeluarkan barang dari negara yang ditempati eksportir ke luar negeri. Pelaku eksportir atau yang sering disebut eksportir terdiri dari instansi pemerintah, perusahaan, bahkan perorangan. Jadi ekspor ini tuh menjual barang dari luar negeri ke luar negeri. Contohnya Indonesia mengekspor kopi ke Amerika karena permintaan di Amerika yang tinggi. Kenapa impor dan ekspor ini penting? Yang pertama, impor ini itu memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri. Sedangkan untuk ekspor menghasilkan uang dari negara devisa dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu, apa saja rintangan dalam perdagangan internasional? Yang pertama ada tarif. Tarif ini adalah pajak atau biaya yang dikenakan pada barang-barang yang diimpor dari negara lain. Pembebanan tarif mengakibatkan semakin mahalnya barang yang diimpor. Jadi semakin banyak barang-barang yang diimpor itu akan dikenakan tarif yang semakin mahal. Harga dalam negeri pun juga akan semakin mahal karena diimpor dan dikenakan tarif yang mahal. Lalu yang kedua itu ada kuota. Kuota ini tuh pembatasan jumlah barang yang boleh diimpor atau diekspor oleh suatu negara. Ada alasan mengapa suatu negara memberikan kuota terhadap barang tertentu. Misalnya, untuk membatasi atau mencegah membanjirnya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal ini tuh tentu saja mengancam kelangsungan industri dalam negeri. Batasan masuknya barang-barang dari luar negeri disebut dengan kuota impor. Tujuan dari penetapan kuota ini tuh untuk membatasi pengiriman barang-barang dari luar negeri secara berlebihan. Misalnya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam tertentu ataupun melindungi kebutuhan dalam negeri sehingga tidak mengalami kekurangan. Lalu yang ketiga mengenai kebijakan atau aturan administratif dan karantina. Terkadang pemerintah ini menerapkan kebijakan yang justru menjadi penghalang dalam perdagangan internasional. Misalnya saja, jikalau impor hewan ternak dan pakan itu harus melewati prosedur seperti pemeriksaan karantina dan penelitian mendalam. Hal inilah yang membuat proses impor menjadi sulit dan lambat. Alasannya dikarenakan kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit dari hewan-hewan impor tersebut, seperti penyakit kuku, mulut, ataupun sapi gila dan flu burung. Karena alasan kesehatan inilah, pemerintah bisa melarang impor hewan-hewan tertentu. Lalu yang keempat adalah subsidi. Bertujuan untuk membantu pertumbuhan perusahaan tersebut agar mampu bersaing dengan produk impor dari luar negeri. Jadi subsidi itu menguntungkan konsumen karena harga barang menjadi lebih murah dan produsen terbantu karena biaya produksi pun berkurang. Tapi subsidi juga jadi kurang efektif jika dibiayai dari kenaikan pajak karena akhirnya beban tersebut akan ditanggung oleh konsumen dan menurunkan daya beli mereka. Kita lanjut, cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada tunai atau cash. Cara pembayaran tunai ini dilakukan apabila kondisi keuangan eksportir masih terbatas dan eksportir tersebut masih belum mengenal importir yang ada di luar negeri. Karena cara ini tuh kurang disukai importir ya, karena harus menyiapkan uang tunai yang bisa mengganggu likuiditas, maka pembayaran bisa dilakukan lewat cek atau bank draft. Yang kedua, melalui open account. Pembayaran dengan open account ini dilakukan setelah barang yang diekspor diterima oleh importir. Jangka waktu pembayaran disesuaikan kebijakan importir, sehingga apabila terjadi risiko, maka yang akan menanggung adalah eksportir. Sehingga diperlukannya modal besar
dan kepercayaan pada importir. Importir. Di sini cara ini tuh beresiko karena akan menggunakan mata uang asing. Uang asing tersebut, fluktuasi kursnya pun bisa merugikan kedua pihak. Lalu yang ketiga ada commercial bills of exchange. Ya, surat yang dikeluarkan oleh eksportir yang berisi perintah kepada importir untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu tertentu. Lalu yang keempat ada letters of credit atau LC. Surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir dan bank tersebut menyetujui untuk membayar sejumlah transaksi tertentu yang akan ditarik oleh eksportir. Cara ini tuh umum digunakan dalam perdagangan internasional karena lebih aman, terutama bagi eksportir. Peran bank di negara eksportir hanya bertindak sebagai penjamin pembayaran. Baik. Jadi kesimpulannya, perdagangan internasional bukan sekedar transaksi barang, tetapi jembatan yang menghubungkan peradaban, memperkaya budaya, dan mendorong kemajuan bersama. Seperti kata David Ricardo, spesialisasi dan kerjasama adalah kunci kemakmuran global. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.